ya, seperti Garuda itu kan ini Indonesia punya tuh, ya. Pelni itu pesawat tuh Indonesia punya semua, ya. Oke, dalam menghitung perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayaran, ya, ini perusahaan yang bergerak bidang pelayaran. Bagaimana PPh-nya dipungut, ya? Itu semua diatur di dalam pasal 15, ya. Di dalam pasal 15 dikatakan bahwa untuk pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Nah, keputusan Menteri Keuangan ini adalah KMK-nya, ya. Dia perhitungan pajaknya adalah dengan menggunakan norma penghitungan, ya. Bagaimana norma penghitungan itu diatur dalam KMK 416, KMK 004 1996. Dan peraturannya sudah cukup lama, ya. Dan turunannya adalah SE nomor 29 BJ 496, ya. Katakan di sini bahwa norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran, ya, atau penerbangan dalam negeri. Jadi dia ada penghasilan neto, ya. Kita lihat di sini penghasilan netonya itu, kita lihat KMK-nya dulu deh ya. KMK-nya itu kita lihat ya, KMK 416 ya. Saya stop share dulu, KMK 416. Saya cari dulu ya, ada nggak dia punya peraturan ini. Pelayaran. Nah, ini peraturan KMK-nya nih, ya. Dia pakai norma penghitungan, ya, norma penghitungan khusus, ya, penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri, ya. Nah, ini syarat-syaratnya apa ini, ya? Ini pasal 2, penghasilan neto bagi wajib pajak, ya, perusahaan pelayaran. Nah, jadi cerita ini dia mengatur mengenai perusahaan pelayaran atau penerbangan, ya, dalam negeri. Ditetapkan sebesar berapa normanya? 4% dari peredaran bruto seperti maksud pasal 1, ya. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan dari pengangkutan orang dan atau orang wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2, ya. Jadi 1,2 ini dari mana? 4% kali 30%, ya, sama dengan 1,2% dari peredaran bruto, ya. Jadi ini adalah dari 4% kali 30%, ya. Keputusan lebih lanjut ini enggak usah, ya. Ini saya kasih tahu peraturannya. Tarifnya adalah penghasilan netonya. Saya balik lagi ya. Saya ini belum share ya. Saya tunggu, saya share dulu ya. Saya share dulu, ini saya belum share. Ini KMK-nya ya. Ini KMK-nya ya. Saya share nih. KMK 416 KMK 04. Ya. Norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri. Ya. Perusahaan pelayaran dalam negeri. Ya. Ini Putusan Menteri Keuangan tentang norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi perusahaan pelayaran dalam negeri. Ya. Ini adalah penghasilan neto dari 4%, ya. Saya bilang ini adalah 4%. Nih, kita lihat di sini. Ya. Nah, ini 4%. Ya. Penghasilan neto 4%. Ya. Besarnya pajak penghasilan dari pengangkutan orang atau barang
bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri adalah 1. Ini pengangkutan orang atau barang, ya 1,2%. Jadi 1,2 dari mana? 4% kali 30%. Ya, saya balik ke sini dulu. Ini saya share lagi mengenai diagramnya ini. Ini pelayaran ya. Pelayaran. Jadi ini adalah normanya, norma penghasilan neto ini adalah sama dengan 4%. Ya. PPh-nya ya, PPh ya, pasal 15 adalah sama dengan 4% kali dengan 5%. 30%. Atau sama dengan 1,2% dari penghasilan bruto untuk pengangkutan barang maupun ya, itu dibilang dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan Indonesia lainnya, dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia, ini rutenya ya, dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri, dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan luar negeri lainnya. Jadi ini adalah untuk pelayaran yang ada di pelayaran pakai bendera nasional ya. Jadi pelayaran pakai bendera nasional, kemudian dia melakukan operasi di mana? Operasi maksudnya melakukan rutenya mana? Rutenya dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan Indonesia lainnya, dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia, atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri, atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan luar negeri lainnya. Ya, dia punya tarifnya ini ya, 5%. Ya, contohnya PT Kalimantan Nusantara yang berlokasi di Jakarta mengirimkan barang dagangannya sebanyak 1.250 kilo ke Manado. Ya, berarti dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan Indonesia lainnya. Ini dari Tanjung Priok nih, dari Tanjung Priok ke Manado. Ya, lokasi berarti dari Jakarta itu Tanjung Priok ya, pelabuhannya ke Manado. Ya, barang dikirim via pengangkutan laut PT Samudra Lintas. Ya, dia menggunakan pengangkutan laut yang PT Samudra Lintas. Biaya pengangkutan adalah 50.000 per kilonya. Nah, maka di sini adalah PT Samudra Lintas akan menagih uang sebesar ya Jakarta Manado rutenya 1.250 kali 50.000 kali 62.500. PPN-nya tidak kena bayar PPN ya, karena ini dikecualikan ya. Ya, PPh 15 juga tidak dibayar. Loh, apa nih berarti PPh 25-nya dibayar? Nah, kalau untuk pengangkutan barang dan orang ya. Jadi dia mengirimkan barangnya, ada barang orang lain juga di kapal tersebut. Jadi bukan barang yang dia sendiri, tapi ada barang orang lain juga yang taruh di mana. Nah, ini jika untuk biaya ongkos pelayaran tersebut adalah 62.500.000. Nah, waktu dia bayar kepada PT Samudra Lintas, dia bayar full 62.500.000. Nah, sekarang kan dibilang bahwa ini peraturan KMK 416 itu adalah bagi perusahaan pelayaran. Ya. Nah, dibayarnya gimana? Jadi PPh 15 yang akan dibayar oleh dibayar oleh PT Samudra Lintas adalah PPh pasal 15 1,2 final yaitu 937. Dari mana? Dari 1,2 ya, bukan 1,5. 1,2 dari 62 juta ini ya kali 1,2%. Final, udah selesai. Ya.
Jadi tidak dikenakan pajak nih. Jadi bagi perusahaan PT Samudra Lintas itu sudah kalau dia hitung nanti hitung profitnya di bawah, hitung net profitnya udah nggak pajak lagi karena semua dia punya penghasilannya sudah dikenakan PPh final semuanya. Ya, ini PPh pasal 15 itu adalah bicara mengenai penghasilan dari perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayaran. Ya, KMK 416 ya, pelayaran nasional ya, yang rutenya adalah dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan Indonesia, dari pelabuhan Indonesia ke luar negeri, pelabuhan luar negeri, dari pelabuhan luar negeri ke Indonesia, dan dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan luar negeri lainnya. Ya, untuk pengangkutan barang dan orang. Ya, tapi barangnya itu kecampur dengan barang yang lain. Kalau orang pasti dong ya, orangnya banyak orang gitu ya, pengangkutan orang. Ya, seperti Pelni itu kan ya, kita kan bisa beli dia punya tiket Pelni kalau kita mau ke Manado atau ke Irian atau kemana itu kan kita bisa beli ya. Nah itu perusahaan pelayaran semacam gini dia punya PPh pasal 15-nya itu adalah final 1,2% dari penghasilan bruto. Penghasilan brutonya itu adalah 62.500. Ini asumsi pada bulan tersebut dia hanya mendapatkan 62.500 ya. Tapi kalau dia menghasilkan 10 juta, ya 10 juta kali 1,2%. Ya. Jadi, PPh yang dibayar ya. Jadi, ini oke. Selanjutnya, ini saya mau tekankan aja bahwa kalau gitu gini aja deh ya, bahwa PP 25 omset ya, yang omset penjualan selama bulan Mei adalah bulan Mei adalah misalkan ya RP 520 juta. Ya, PPh pasal 52 akan dibayar oleh PT Samudra Lintas adalah sebesar, nah ini ya, ini adalah berarti tadi saya asumsi saya cuma mau menekankan ya, ini pada waktu PT Kalimantan Nusantara pada waktu dia bayar ongkos angkut tersebut, ini dia tidak dipungut PPh pasal 15 nihil ya. Ini adalah omsetnya selama bulan Mei ini adalah sebesar, ini kecampur jadi satu semuanya ya, 570 juta. Jadi PPh 15 final bulan Mei 2021 ya adalah kali dengan G46 nah ini bayar ya. Oke, ini kita tekankan ini adalah pajak atas penghasilan dari PT Samudra Lintas ya, kali aja 2%, 1,2 dapat nomor ya. Contoh berikutnya, ini kalau pengangkutan barang dan orang ya. Contoh berikutnya, PT Kalimantan Nusantara yang berlokasi di Jakarta mengirim barang ke Manado sebanyak 25 ton barang ya. Barang dikirimkan via pengangkutan laut PT Samudra Lintas dengan menyewa satu kapal khusus untuk barangnya sendiri. Nah, kalau dia mengangkut satu kapal itu barangnya sendiri, ya nggak ada kecampur dengan barang lain, ya maka itu dia anggap itu dia adalah menyewa kapal, ya menyewa kapal. Nah, kalau kejadian demikian, maka bagi PT Samudra Lintas, maka dia akan menagih kepada menagih kepada PT Kalimantan, ya sejumlah
150 juta plus PPN. Nah, ini bedanya nih, ya. Jadi antara soal 1 dan soal 2 ini berbeda. Soal 1 dia itu bukan barangnya sendiri, tapi ada barang-barang orang lain dicampur. Tapi kalau ini dia bilang dia sewa satu kapal itu untuk barangnya sendiri, gitu ya. Baik full atau tidak full itu dia tetap harus berangkat karena dia tidak boleh campur dengan barang lain. Nah, kalau dia dianggap barangnya sendiri untuk disewa untuk satu kapal, ini adalah penyewaan kapal, ya, bukan pengangkutan barang dan orang. Ya, ini pengangkutan orang, tapi ini dapat dikategorikan sebagai penyewaan kapal. Ya, nah, maka untuk ini Jakarta Manado ini 150 juta akan dikenakan PPN 10% jumlah tagihan gini. Ya, nah, pada waktu PT Kalimantan membayar, dia akan membayar ini 150. Nah, dia akan potong PPh pasal 15. Jadi bukan PP 23 ya. Bukan PP 23. Karena kenapa bukan PP 23? Karena ini adalah untuk pelayaran. Jadi khusus dia. Pak, PPh pasal 15. Jumlahnya berapa? 1,2%. Ya, final. Oke. Jadi ini untuk membedakan dengan PP 23. Oh, ini kan jasa, bukan, ya. Ini khusus diatur sendiri untuk perusahaan pelayaran. Jadi PP 25,8 di minus, jadi dia harus kasih ke PT Samudra Lintas jumlah 163.200.000 plus dengan bukti potong ya 1,8 ya. PPh 215 akan dipotong PT Kalimantan. Tapi ya kalau contoh soal nomor 1, ini dibayar sendiri ya. Dibayar sendiri oleh PT Lintas Samudra. Ya. Dibayar sendiri ya oleh PT Samudra. Tapi kalau yang ini kan dibayar oleh pemilik kapal. Kalau ini yang bayar adalah yang memiliki barang, ya, yang menitipkan barangnya, ya, ini yang bayar. Oke, ya, saya kasih ini aja ya, caption ya. Ini dipotong ya, dipotong oleh PT Kalimantan. Ya, kalau ini dibayar sendiri oleh. Kenapa saya nggak pakai 62.500.000? Karena ini kan ya waktu bayarnya kan sekaligus, barengan. Omsetnya berapa sebulan, bulan Mei berapa, totalnya berapa, baru dibayar sama dia sekaligus. Jadi bukan satu invoice per satu invoice dibayarnya. Dia gabungin semuanya selama 1 bulan ya, omset selama bulan Mei adalah ini dan langsung dibayar sama dia. Ya, jadi tidak invoice per invoice, tapi dibayarnya 1 bulan dikumpulkan ya, akumulasi ya, akumulasi setiap bulannya. Oke, ya. Ini adalah yang motong adalah PT Kalimantan, ya, bukan PT Samudra. Oke, ya. 10% potong ya ini. Oke. Kemudian contoh yang ketiga bisa bedakan ya. Contoh 1 dan contoh 2 ya. Contoh ketiga ya, PT Pelayaran Selat adalah sebuah perusahaan pelayaran pengangkutan orang yang menjalankan rute shuttle dari Jakarta Surabaya. Ya, ini Pelni lah ceritanya ya. Ini perusahaan pelayaran nasional ya. Perusahaan pelayaran nasional ini lah ya. Nasional. Ya, Pelni ya, atau sudah Pelni ya. Shuttle Jakarta Surabaya. Nah, PT ini Pelni ini selama bulan April ya, dia punya omset ya untuk pengangkutan orang itu adalah jumlah 350 juta. Maka sekaligus dibayar sama dia ya PPN
Tidak ada karena ini pengangkutan orang. Jadi pengangkutan orang tidak dikenakan PPN. Ya, ini juga beda nih. Ya, pengangkutan orang itu ada tuh dikecualikan dari PPN tuh. Ya, untuk transportasi darat maupun laut ya itu dikecualikan dari pengenaan PPN untuk pengangkutan barang dan orang. Kenapa ini dikenakan PPN yang nomor 2? Kenapa ini nomor 3 dikenakan PPN? Yang nomor 1 dan nomor 2, yang nomor 3 itu adalah pengangkutan barang dan orang. Sedangkan yang nomor 2 itu adalah diasumsikan dia sewa kapal. Karena satu kapal itu dipergunakan untuk barangnya sendiri semuanya, gitu. Ya, penting untuk membedakannya. Oke, ini PT Pelni, ya, udah ya bisa membedakan ya. Kenapa kena PPN, tidak kena PPN, kenapa siapa PPH, PPH-nya berapa nih? Tunggu ya. PP pasal 15 ayat 2 ini dibayarkan sekaligus, yaitu jumlah 4,8 ya. Dibayarkan pada dibayarkan oleh PT Pelni ya, paling akhir tanggal 10 bulan berikutnya. Simulasi yang mungut adalah bukan yang mungut ya, yang bayar adalah PT Pelni. Oke, jelas itu untuk perusahaan pelayaran nasional ya. Nah, sekarang yang internasional gimana nih? Nah, internasional keuangan nomor 417 MK 0496 ya. Tadi 416 nih 417 ya. Nah, kita lihat ya 417-nya ya. Kita stop share dulu, tunggu dulu ya. Saya ambil dulu ini 417-nya mana nih? Nah, 417 ya. 417, ini 41. Norma penghitungan khusus penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Ya, ini. Ini adalah kamu lihat sini penghasilannya berapa nih? Untuk pengangkutan barang dan orang juga ya. Untuk pengangkutan barang dan orang juga ya. Dalam kebutuhan maksud dengan penghasilan bruto ini khusus penghasilan bagi wajib pajak perusahaan pelayaran dan ini yang masuk penghasilan bruto apa? Itu wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan atau barang ya yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan atau dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Ini rutenya. Ya, rutenya. Ini adalah yang berbendera asing. Ya, bagaimana ini? Penghasilan neto bagi wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri ditetapkan adalah sebesar 6% penghasilan neto. Ya, dari peredaran bruto. Besarnya pajak penghasilan bagi wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 2,64%. Ya, dari peredaran bruto. Pajak penghasilan yang masuk ayat 2 bersifat final. Itu ya. Terus yang berlaku Menteri Keuangan ya, itu yang dihapus. Jadi sekarang ini adalah berlaku 2,64% untuk penerbangan pelayaran atau penerbangan nasional. Saya balik lagi di sini, share lagi diagram, ya. Nah ini saya sengaja bikin diagram ini pelayaran penerbangan, bendera nasional, tarif pajaknya PPh pasal 15 1,2.
Ini untuk pengangkutan barang dan orang ya, bukan untuk persewaan kapalnya ya. Kemudian kalau bendera yang luar negeri ditanya dulu ya, punya tax treaty atau tidak. Sekarang kita tidak bicara mengenai tax treaty karena itu bicara mengenai pajak internasional. Jadi saya tidak anggap, saya anggap aja bahwa bendera luar negeri itu ada BUT atau tidak di Indonesia. BUT juga saya akan bicara di pajak internasional itu. BUT itu selain kamu anggap aja kamu mengerti bahwa BUT itu adalah agennya, agen pelayaran atau penerbangan luar negeri ada atau tidak di Indonesia. Ya, agennya siapa yang mengagenin penjualan tiketnya, gitu ya? Ada atau tidak agennya? Kalau dia ada agen, berarti dia ada BUT. Ya. Nah, kalau ada BUT berarti tarifnya PPh 26 adalah 2,64%. Ya, contohnya ini ya. PT Verceli adalah sebuah perusahaan eksportir ya. Pada tanggal bulan Mei 2021 adalah menyewakan kapal berbendera asing Japan Line untuk mengekspor barangnya ke Jepang sebesar ini. Terus pajak. Nah, ini kan pelayaran untuk barang kan. Tapi di sini kamu lihat, dia ini menyewa utuh satu perahu untuk barangnya sendiri. Jadi ini bukan pengangkutan barang dan jasa seperti yang diuraikan di dalam KMK 417 ini. Kalau KMK 416 dan 417 itu ada untuk pengangkutan orang dan barang. Tapi kalau dia sudah bersifat penyewaan kapal, ya penyewaan kapal itu akan diatur dalam PPh 26, ya. Jadi di sini maka agen kapal Japan Line akan membuka tagihan kepada PT Verceli. Dia tidak, di sini adalah kapal bendera asing tersebut mempunyai agen BUT di Indonesia, ya agennya. Maka agennya itu akan membuka invoice ini sebesar ini, PPN-nya adalah ini, ya karena dia ini adalah bukan pengangkutan barang dan orang, tapi dapat dikatakan dia menyewa satu kapal khusus untuk barangnya sendiri, ya. Jumlah tagihan ini. Kemudian pada waktu Verceli bayar ini ya. Nah, PPN-nya 79, PPh 26 karena dia punya BUT, nilai nih. Kalau dia punya BUT potong 2,64. Tapi kalau dia tidak punya BUT berarti jasa yang dibayarkan ke luar negeri itu kan PPh 26 ya. PPh 26-nya itu ini bukan PPh 26, pasal 15 nih ya. Pasal 15 ya, 2,64% final ya. Ini adalah bendera asing ya. Jumlah tagihannya ini tinggal dijumlahkan aja ini, dapat 877.250 ya. Kemudian contoh yang berikutnya kita lihat di sini. PT Verceli adalah sebuah perusahaan eksportir pada bulan Mei 2001 menyewa kapal berbendera asing Japan Line untuk mengekspor barangnya Jepang. Harga sewa kapal adalah kurs BI yang kapal bendera asing tersebut tidak mempunyai BUT. Oh, beda nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 2 tidak mempunyai BUT, ya berarti invoice langsung dibuka dari perusahaan luar negeri dari Jepang ke Indonesia. Ini dia nih. Pada waktu perusahaan pelayan Jepang membuka menagih kepada Verceli, dia tagih 55.000, kursnya adalah kursnya dia nggak pakai kurs ya, pokoknya dia tagih jumlah USD 55.000. Pada waktu Verceli bayar, dia akan bayar 55.000 kursnya ini, ya dapat ini, potong PPh pasal 26, bukan PPh pasal 20, bukan PPh pasal 15, tapi PPh 26. Ya. Karena dia tidak mempunyai BUT di Indonesia. Jadi kena PPh 26 adalah 20%. Ya. Oke, ya, tapi jangan lupa PT Verceli juga harus bayar namanya PPNJLN. Ya. PPNJLN ini adalah 10% dari 797 dan PPN ini dapat dikreditkan dengan PPN keluaran. Ya, PPN 26 159. Jadi jumlah tagihan adalah ini 135.
Ya. Ini 7, bukan jumlah tagihan ya, tetap ini jumlah yang dibayarkan ya. Ini tidak ada. Jumlah tagihan tetap ini adalah 797. Dia harus bayar 55.000. Oke, 55.000 dikurangi 20% ya. Jadi saya ini jumlah yang beli pada perusahaan pelayaran gitu. Ya, invoice tagihan 55.000. Taruhlah pada waktu dia bayarkan ya, kursnya sama dengan kurs pajak ya, 15.400. Nah, ini adalah ini kali dengan ya. Kemudian dipotong dengan PPh 26. PPh 26-nya berapa? 20%. Oh, sama dengan ini kali 2. Yang dibayarkan ke bank ya berapa? Nah, ini yang dibayarkan ini dikurangi dengan ini. 677.500 ya yang dibayarkan. Oke, ini pajak yang bersangkutan. Ya, ini yang dibayarkan. Oke, PPNJLN itu dibayar sendiri oleh PT Verceli ya, tapi itu adalah sebagai PPN masukan. Ya, dapat dikreditkan dengan PPN keluaran. Oke, ini saya libatkan PPN supaya kamu sekaligus dapat ilmunya juga karena sudah kamu pelajari PPN sekaligus. Ya, oke, ini mengenai PPh pasal 15 yaitu berhubungan dengan penghasilan ya dari perusahaan pelayaran maupun penerbangan nasional maupun internasional. Oke, ada pertanyaan di sini untuk PPh 25 sebelum saya masuk ke PPh pasal 4 ayat 2. Tidak ada. Jadi ini kamu lihat yang ini aja ya, yang garis ke bawahnya ini ya, yang kemarin ini ya, yang kemarin ya. Jangan melihat ke samping ya. Itu ilmu kamu belum saya sampai terangkan ke sana. Gitu. Ya, ini ya hanya kamu sebatas ini aja. Karena itu menyangkut pajak internasional. Nanti lebih rumit lagi untuk pajak internasional. Oke, kalau tidak ada, saya masuk ke PPh 26, pasal 4 ayat 2. Ya. Ini topik kita yang terakhir, pasal 4 ayat 2.
Sebentar ya, saya lagi cari ini. Ringkasan, hanya ringkasan. Oke, ya. Apa yang disebut PPh final? Ya, PPh pasal 4 ayat 2. Ya, saya terangin dulu ya PPh final itu apa. Ya, supaya kamu mengerti juga ya. Output itu ada PPh final dan PPh tidak final. Saya kasih contoh di sinilah ya. Ya, jadi satu perusahaan nih ya, perusahaan ya. PT, misalkan PT stop share dulu ya. Nih ya, PT apa? Amanda Properti ya, adalah perusahaan properti yang menjual rumah. Ya, jadi selama bulan, misal ke tahun selama tahun 2021 ya, selama tahun lagi 9 bulan lah ya, selama bulan Januari melakukan penjualan rumah ya, tanah dan rumah seharga misalkan Rp 17 miliar 500 misalkan ya, ini ya, ini. Maka dia pajaknya itu bagaimana pajaknya ya, pajaknya di sini kan dikenakan dia karena dia bergerak dalam bidang properti, maka dikenakan pasal 4 ayat 2. Ini sementara kamu terima dulu ya. Nah, berapa persen? 2,5% tarifnya. Dari mana? Dari penghasilan bruto dia. Penghasilan bruto berapa? Penghasilan bruto berarti dari 17,5 miliar kalikan dengan 2,5%. Oke, ya. Ini dapatnya adalah 17.500 2,5%. Ya, ini dapatnya ini. Tidak masuk PPN ya. Dia harus bayar namanya PPh pasal 4 final. Nah, saya cuma mau tekankan apa itu final atau apa itu bukan final. Final. Ya, ini dia final. Ya. Final. Arti maksudnya apa final? Maksudnya si PT Amanda ini ya, kalau dia hitung profit and loss, dia hitung laba ruginya ya. Laba rugi, laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi kan omsetnya tetap dong, omsetnya ini misalkan 17,5 miliar. Betul kan? Ini ada HPP misalkan. HPP-nya 15 ya, 5 miliar gitu ya. Berarti ini ada gross profit gitu ya. Ini ada 2,5 2,0 M ya.
Kemudian ada biaya operasional ya. Ini adalah misalkan ada 1,2 M ya, 1,2 M. Berarti net profitnya berapa? Net profit adalah sebesar 0,8 M. Berapa PPH di sini? Ya. Nah, PPH-nya itu kan kamu sudah tahu PPH badan itu adalah 22%. Nah, kalau dia sudah dikatakan PPH final, di sini sudah tidak kena lagi PPH 22. Di sini adalah nihil dia. Sini nihil. Atau ini kita ganti ya, PPH 22 ini adalah merupakan PPH pasal 4 ayat 2 ini kita cantumin ini pajaknya lo kosong apa 04335 M ini pajaknya ya. Jadi udah tidak dihitung lagi pajaknya berapa. Apakah mesti bayar pajak lagi? Tidak usah bayar pajak lagi. Karena apa? Sudah dipotong PPH pasal 4 ayat 2 sebesar 437.500. Nah, pada waktu akhir tahun, pada waktu kita hitung-hitung dia punya apa profitnya, dapat profitnya berapa, sudah tidak dikenakan pajak lagi. Kenapa tidak dikenakan pajak? Karena semua penghasilan daripada si PT Amanda Property itu sudah dikenakan namanya penghasilan yang sudah dikenakan PPH final gitu. Jadi tidak dikenakan lagi. Jadi kalau yang namanya PPH final sudah dikenakan, tidak dikenakan lagi. Ya. Jadi contohnya lagi nih. Ini kan contoh kalau omsetnya dikenakan ya. Contohnya kalau si ada PT apa? PT PQR gitu ya. PT PQR ya. Ini koreksi positif, koreksi negatif nih ya. Nah, ini laporan laba rugi. Ya, di sini ada penjualan ya. Ini dia bukan final ya. Penjualan misalkan 1.000 ya. APP saya singkat aja nih ya. Cepat aja ya, 750 gross 500 gross profit 300. Berarti ada gross profit 250 ya. Ada biaya-biaya ya, ada biaya-biaya sebesar 150 ya. Berarti net profit ya profitnya ya sebesar 250 100 ya. Sini kan. Ya, ada income nih. Ada bunga ini, bunga deposito. Pendapatan bunga deposito. Jadi di sini ada pendapatan bunga deposito yang sudah dikenakan PPH final ya. Ya, bunga deposito dia terima misalkan 20 ya, 20 kali 20% berarti 1,8 ya. Nah, dia dikenakan misalkan 25% ya sini ya, pendapatan terus potong PPH final ya. Ini potong PPH 42 final. Kalau deposito kan kena PPH 20%, kena 20%. Dari sini kena 20%. Ya. Berarti ini minus ya. Minus dipotong ya. Dari 25 dipotong 20%. Ya. Ini kan bank bunga deposito didapat dari bunga bank. Ya, bank kasih nih bunga deposito 25 juta dikurangi dengan potong PPH 22 ya, ini. Jadi ini profitnya jadi berapa? Profitnya kan ini jadi net profit ya. Nah, ini adalah penghasilan kena pajak. Berapa kena pajaknya? Kena 22% kan? Tapi sebelum kamu kena 24% ini harus koreksi dulu. Koreksi fiskal negatif ya, ini keluarkan dulu ini ya, yang positif dulu, ini positif, positif ya,
Ini koreksi koreksi positif, negatif. Ya, saya asumsikan biaya-biaya tidak dikoreksi. Yang saya mau perhatikan di sini adalah ini, ya, mengenai bunga deposito. Ya, saya konsen di sini aja. Ya, maka yang 5 saya koreksi positif, 5 saya koreksi. Ya. Negatif saya koreksi 25. Nah, jadi laba kena pajak berapa? Laba kena pajak itu adalah apa? 25 plus ini ya. Nah, 100 berarti laba kena pajaknya adalah 100. Yang ini ya, yang laba kena pajak. Berarti baru di sini PPH 22%. Gitu. Ya, kalilah 22%. Kali sini kali 22%. Ya, berarti laba ini laba setelah ini kurangin dengan 22. Oke, jadi saya mau tekankan di sini ya, bagi perusahaan ya yang penghasilan ini ya, yang pertama ya, yang penghasilannya sudah dikenakan PPh final, nih ya, sudah dikenakan PPh final, maka pada waktu dia dapat net profit, maka net profitnya sudah tidak usah lagi dipotong PPh badan. Ya, karena apa tidak usah dipotong PPh badan? Karena omsetnya sudah dipotong PPh final semuanya. Itu aja. Terus ada satu kasus lagi, perusahaannya PT PQR, perusahaannya bukan penghasilan tidak dikenakan final. Ini tidak final ya, tidak final. Tapi di dalam pendapatan, sebagian pendapatannya itu ada yang sudah dikenakan PPh final, yaitu pendapatan bunga deposito yang dikurangi pajaknya 20%, ya. PPh final itu 20%, ya. Ini 20%, ya. Nah, ini udah dikenakan, ya. Jadi pendapatan penghasilan daripada PQR itu ya 120 juta. Nah, untuk menghitung pajaknya harus dikeluarkan dulu yang sudah dikenakan pajak final, jangan dikenakan pajak lagi. Jadi ini harus dikeluarkan ini. 25 minus 5 harus keluarkan. Cara keluarkan gimana? Koreksi positif negatif, ya. Ini keluarkan lagi. Jadi laba kena pajak tidak termasuk penghasilan final itu adalah 100 juta. Nah, inilah yang baru dikenakan PPh 22%. Ya, sehingga laba setelah pajak itu adalah menjadi 78. Bukan laba kena pajak ya. Laba kena pajaknya itu adalah ini ya. Laba kena pajaknya ini adalah ini penghasilan kena pajak ini dikurangin dengan 22 ya. Nah, ini 98. Ini adalah laba setelah pajak. Oke. Ya. Laba setelah pajak. Yang mau pisahin ya. Di sini saya hanya mau menghitung berapa sih pajaknya ini. 22 ya. Pajak PPh badan. Ya. PPh badan itu adalah 22. Ya, hitungannya dari mana? Ini koreksi positif, koreksi negatif. Ya. Ini saya mau hitung. Ini saya kasih. Nah, untuk berikutnya saya tidak akan terangkan yang ini aja ya. Nih, ya. Ini koreksi positif, koreksi negatif. Ya, dapatlah nanti ini PPh 22 ya. Oke, ya. Ini nanti setelah dapat PPh 222 ini 120 penghasilan kena pajak dikurangi 222 dapatnya 98. Ya. Ini
Tahu rumusnya tuh ya. 120 kurangi 22. Dapat 108 setelah pajaknya 98. Ingat bahwa kalau di dalam suatu perusahaan di mana di dalamnya ada penghasilan yang sudah bersifat final, maka itu harus dikoreksi. Positif maupun negatif semua dikeluarin, koreksi semua, ya. Kalau PPh pasal 4 ayat 2 ini kan berkaitan dengan bunga deposito ini kan harus dikoreksi. Gitu. Ya, jadi peraturannya itu bagi pendapatan yang sudah dikenakan final. Biaya-biaya pun yang berkaitan dengan pendapatan final ini juga harus ikut dikoreksi. Nah, ini saya ambil gampangnya contohnya, ini paling mudah, ini adalah bunga deposito. Biayanya apa? Ya pasal 4 ayat 2-nya 5. Gitu. Ya, ini 120. Oke, ya. Kita lihat contohnya nih. Stop share dulu ya. Saya share lagi ke sini. Sekarang baru kita masuk ke, kalau kamu sudah mengenal apa konsep itu dari PPh final, maka kita lari ke ini, aturannya. Nah, udah ya. Nah, ini aturannya. Kenapa kok ada penghasilan bersifat final? Ya, itu diatur di dalam pasal 4 ayat 2 itu. Makanya kenapa disebut PPh pasal 4 ayat 2 karena diatur di undang-undang PPh pasal 4 ayat 2. Nanti kamu lihat aja sendiri. Ini yang dikatakan. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi itu dikenakan PPh final. Tarifnya berapa? Nanti kita lihat tarifnya beda-beda. Ya, pokoknya di sini adalah dikatakan bahwa yang dikenakan PPh final itu adalah satu penghasilan berupa bunga deposito, tabungan lainnya, bunga obligasi, surat utang negara, SUN, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Kedua, penghasilan berupa hadiah atau undian. Pernah dapat hadiah atau tidak? Dapat hadiah undian. Kalau beda antara hadiah undian dengan hadiah kamu menang, kamu mencapai prestasi dan kamu dapat hadiah, itu beda. Ini di sini tekankan adalah hadiah undian. Kalau hadiah undian ini adalah kamu tidak lakukan apa-apa, dapat rezeki nomblok. Kamu ada nomor rekening kamu dipilih menjadi pemenang dan kamu dapat hadiah 10 juta. Tapi kalau kamu ikut perlombaan kemudian kamu dapat hadiah, itu adalah bukan hadiah undian, tapi hadiah prestasi. Itu harus bedakan ya, hadiah undian dengan hadiah prestasi, karena tarifnya berbeda. Ya. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham atau sekuritas lainnya. Transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Ya, nanti kita terangkan tuh modal Ventura itu apa. Ya, nah, oke. Yang nomor 3 itu adalah transaksi saham di bursa efek. Ya, kemudian transaksi derivatif. Nanti saya terangkanlah transaksi derivatif itu apa. Ya, yang diperdagangkan di bursa. Kalau transaksi derivatif itu perdagangannya nih apa? Kamu tahu ada indeks LQ, ya, indeks saham lah, ya, indeks saham gabungan, indeks LQ. Ada orang yang bermain naik turun daripada indeks tersebut, ya. Kalau dia beli kemudian waktu indeksnya naik dia jual ya untung gitu, ya. Dia main indeks, gitu, ya. Ada yang main saham, ada yang main indeks. Kalau main indeks itu derivatif, ya. Oke. Kemudian yang nomor 4, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan. Ini tanah dan bangunan, ya. Kalau jual tanah dan bangunan, atau jasa konstruksi, usaha real estate
dan persewaan tanah dan bangunan. Kita lihat sini nomor 4-nya adalah jual tanah dan bangunan, sewa tanah dan bangunan. Yang ketiga adalah jasa konstruksi. Ini ada 3 topik sini, nomor 4. Ya. Yang nomor 5 penghasilan tertentu lainnya. Ya. Oke. Kenapa ini penghasilan tersebut merupakan objek pajak? Berdasarkan pertimbangan antara lain, perlu ada dorongan dalam perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, ya, supaya masyarakat berminat untuk menabung di perbankan, gitu ya. Kesederhanaan dalam pemungutan pajak, ya, berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun dirjen pajak, ya. Jadi udah dikenakan final ya sudah, tidak dikenakan pajak lagi, selesai, sederhana kan, ya. Nah itu maksudnya adanya unsur untuk membuat pemungutan pajak ini sederhana, gitu ya. Maka dibuatlah PPh final. Kemudian pemerataan dalam pengenaan pajak, ya. Maksudnya semua orang ya itu dikenakan pajak, ya. Terutama mereka yang punya penghasilan dikenakan pajak. Jangan sampai tidak ada yang tidak dikenakan pajak, itu aja, ya. Oke. Jadi kita lihat di sini, ya, skala besar. Kita lihat yang A, jenis yang pertama. Penghasilan penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Oke, dan mengerti ini? Ya, PPh atas apa nih? PPh atas bunga deposito dan tabungan. Bunga nih, ya, bunga akibat kamu lakukan deposito atau bunga karena kamu tabungan. Tentu kamu pasti memiliki tabungan, ya. Kamu dapat bunga kan? Kamu lihat ada nanti kamu di kredit bunga untuk kalau selama kamu punya ada saldo. Kalau nggak ada saldo, nggak ada bunga kamu, ya. Dapat bunganya sana, ya. Nah, bunganya itu akan dipotong PPh pas 4 ayat 2. Objek pajaknya sudah jelas ya, bunga deposito ya. Nah, bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat, ya. Termasuk dalam pengertian bunga di atas adalah berupa bunga yang terima atau diperoleh deposito, tabungan ditempatkan di luar negeri, dan deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan untuk bertempat kedudukan di Indonesia. Ya. Tuan di atas tidak berlaku pada orang pribadi subjek pajak yang seluruh penghasilan dalam 1 tahun tidak termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi PTKP. Ya, ini nggak usah lah ya. Tarif 20%. Oke. Tarif penghasilan bunga deposito tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia itu adalah 20%. Ya. Pengecualian kalau bunga dari deposito tabungan sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito, kalau jumlah depositonya 7,5 juta, dia dapat bunga, maka itu tidak dipotong. Ya, deposito kan kita lakukan deposito di bank kan, berarti bank pihak yang memotong itu 20% itu. Ya, 7. Kalau 7,5 juta, maka tidak dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Lebih dari 20 juta, lebih dari 7,5 juta semua dipotong. Ya. Kemudian B, bunga dari diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia. Jadi bunga dan diskonto. Jadi bank antar bank nih ya. Bank menyimpan uangnya di bank yang lain. Kemudian dia dapat bunga dan diskonto. Maka karena dia bank, maka penghasilannya itu tidak dipotong. Ini pengecualian ya. Ini pengecualian ya. Oke, pengecualian ya. Hati-hati nih. Pengecualian tidak dipotong. Ini pendapatan bunga ya. Itu PPh pasal 4 ayat 2. Bunga deposito tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia diterima untuk dana pensiun. Kalau itu adalah bunga deposito itu yang diterima adalah dana pensiun. Ya, itu juga tidak dipotong PPh pasal 4 ayat 2.
Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana. Ini juga adalah bunga yang diberikan oleh bank yang ditunjuk sebagai penyalur kredit pemilikan rumah. Ini juga tidak dipotong PPh. Ya, oke, kita lihat yang A ya. Nah, yang lihat kita A, kita contohnya ya. Nomor 1 kita lihat A ya. Nah, bunga deposito. Ya. Pajak penghasilan atas penghasilan ini kita lihat contoh nomor 1 nih ya. Nomor 1 ini. Oke, kita lihat. Kelihatan ya, PT ABC menempatkan uangnya dalam bentuk deposito bulanan di PT Bank BCA dengan nilai 10 juta, bunga sebesar 3% setahun. Maka pada saat jatuh tempo, PT ABC akan menerima pencarian deposito sebesar berapa? Ini ya, 3% kali 1/12. 3% itu setahun ya. Jadi sebulannya ya kali 1/12 dapat ini ya bunganya ya. Dipotong pasal 4 ayat 2 20%, net dapat 20 juta. Ya, pada saat cairan deposito PT ABC akan menerima 10 juta. 10 berapa ini? 10 miliar 220 juta. Ya, oke. Gampang ya. Contoh nomor 2, PT ABC menempatkan uangnya dalam bentuk deposito bulanan di Bank BCA dengan nominal 10 miliar. Bunga sebesar 3% setahun, maka pada saat jatuh tempo PT ABC akan menerima pencarian deposito sebesar ya. Ini juga nah, ini 10 miliar ya kali 3%, ya pasal 4 20% karena sesama bank. Oh, ini salah ya. Ini karena sesama bank. Ini saya terus sebut nih Bank Mandiri ya. Bank Danamon ya. PT Bank ya. Nah, menempatkan uang 1. Ya. Jadi ini adalah PT Bank Danamon. Ya. Jadi Bank Danamon mendepositokan pada Bank BCA. Ya. Bunga deposito ini tidak dipotong karena sesama bank, tidak dipotong ya. Tidak dipotong PPh sesama bank, tidak dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Ya, bunga deposito yang diperoleh adalah 25 juta. Oke, kemudian nomor 3 juga demikian. PT Mira menempatkan nih Nyonya Mira ya. Nyonya Mira menempatkan uangnya pada Bank BCA dalam bentuk deposito bulanan sebesar 5 juta dengan tingkat bunga 3% setahun, maka pada saat jatuh tempo bulanan PT ya, akan menerima berapa ini? Bunga deposito 5 juta, tidak dipotong 20% karena apa? Karena nominalnya deposito itu adalah masih di bawah 7,5 juta yang dikecualikan. Jadi ini adalah tidak dikenakan pajak. Oke, itu untuk bunga deposito. Kita lanjutkan ya, jenis yang dikena yang dikenakan PPh final lagi ya. Tipe pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Tahu ya obligasi ya? Bunga obligasi itu adalah surat utang ya, surat utang ya. Jadi suatu PT bisa mengeluarkan surat utang ya, tujuannya apa? Untuk memperoleh pinjaman ya. Biasa kan memperoleh pinjaman dari bank kan,
Dan dia tidak menerima dari bank, tapi dia keluarkan surat obligasi. Obligasi itu adalah surat pernyataan utang. Ya, dia keluarkan, dia jual. Ya, nanti biasanya bunga obligasi ini adalah jangka panjang, lebih dari setahun, ya bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Nah, itu apa itu bunga, ya obligasi. Ini objek pajaknya adalah bunga. Obligasi adalah surat utang negara yang berjangka waktu 12 bulan. Ya, obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang jangka waktunya 12 tahun. Ya. Ini nanti kamu baca sendiri ya. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima untuk diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga. Oke, kita lihat ya. Nah, ini adalah peraturannya, PP-nya. Ya, ini kita lihat tarifnya. Oke, tarifnya berapa persen? Tarifnya tetap ya. Ini ada obligasinya, ada berapa jenis nih? Ada bunga dari obligasi dengan kupon, ya, bunga dari obligasi dengan kupon. Kupon itu ada bunganya ya, berapa persen gitu ya. Nanti kita lihat contohnya lebih jelas ya. Bunga dari obligasi dengan kupon, ya, itu tarifnya adalah 15% kalau dibayarkan pada wajib pajak dalam negeri atau BUT dan BUT, ya. Dan 10%. Nah, tadinya ini tadinya 20%. Ini kan bunga yang dibayarkan ke luar negeri. Kamu ingat pada waktu kita bicara PPh 26 itu adalah termasuk bunga, ya. Nah, termasuk dalamnya adalah bunga obligasi. Tapi karena ada yang Undang-Undang Ciptaker, ya, maka bunga obligasi itu dirubah yang 20% menjadi 10%. Ya. Karena Undang-Undang Ciptaker itu merubah hutang bunga obligasi yang tadinya dipotong 20% kalau dibayar ke luar negeri. Tapi sekarang dengan ada Undang-Undang Ciptaker ya 20% diturunkan menjadi 10%. Nah, itu ya, 10% ya. Ini dirubah ya. Oke, kemudian ada diskonto dari obligasi dengan kupon. Ya, nanti kita lihat diskonto apa sih itu? Ya, dari obligasi dengan kupon. Ya, ini sama 15-10%. Ada diskonto dari obligasi tanpa bunga. Obligasi tanpa bunga. Ya, obligasi tanpa bunga tapi dijualnya secara diskonto. Nanti kita lihat macamnya apa. Ya, ini juga sama 15 dan 10%. Yang D adalah bunga diskonto dari obligasi yang terima atau diperoleh wajib pajak reksadana. Ini kalau uangnya reksadana didepositokan ke bank, maka pihak bank tidak akan memotong dengan tarif khusus nih. Tarifnya adalah 5%, tapi berlaku dari 2014 sampai dengan 2020. Mulai tahun 2021 sudah berubah menjadi 10%. Ini adalah untuk bunga yang diterima oleh reksadana. Ya, maka bank akan memotong sebesar 10% tahun 2021. Oke, pemotongnya siapa? Ini ada sini pengecualiannya, ya. Pengecualiannya adalah ada pengecualian ya. Wajib pajak dana pensiun yang pendiriannya wajib pajak bank yang didirikan atau cabang bank di luar negeri di Indonesia. Ya, ini kalau yang terima wajib pajak bank itu juga dikecualikan ya pengecualiannya. Ya, ketentuan di atas tidak berlaku dalam menerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah wajib pajak dana pensiun dan wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank di luar negeri. Ini pengecualiannya, pengecualian. Ya. Kalau yang ini, kalau yang nerima bank, ya, kalau yang nerima bank, ya, itu akan dikenakan tarif umum, ya, tarif umum. Jadi tidak dikenakan tarifnya ini, tidak dikenakan tarif 15%, tidak, ya, dia tergantung tarif umum aja. Berapa yang tarif umum ya, yang itu ya, berapa penghasilan dari deposito yang 50% kali 5 juta, ya di atas 50 juta sampai 250 itu kena 15%, ya secara bertahap, ya itu adalah kena tarif demikian.
ya. Pajak penghasilan atas, nah ini udah ya. Kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya ya. Saya stop share, saya lihat contohnya nih. Nih, obligasi. Nih, saya ringkas obligasinya ya. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Saya ringkas. Kita lihat PPh 26 itu adalah 20%. Ini karena ada Undang-Undang Ciptaker ya. Ini saya terangkan insert komennya. Sebelum adanya Undang-Undang berlaku, ada berlaku halo, itu di saya bisa itu suaranya siapa yang terbuka itu biasanya. Halo, ada gangguan siapa ini? Wilianto. Tolong teleponin siapa Wilianto ini. Valerius, itu juga matikan speakernya tuh. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini tarif-tarifnya ya. PT ABC pada tanggal 1 Januari mengeluarkan obligasi jangka waktu 10 tahun sebanyak 100 lembar dengan nilai nominal 10 juta per lembar. Tingkat bunga 5% dan bunga dibayarkan setiap setengah tahun sekali, yaitu pada tanggal 1 Juli dan tanggal 1 Januari. Harga jual ditetapkan 105%. Artinya 10 juta dikalikan dengan 105 ya harga jualnya. Obligasi tersebut terjual habis semuanya. Ini terjual kepada siapa nih? PT Galunggung, PT Sakti, Selaras, PT Koin, Emas, PT City. Oh, ada yang luar negeri nih, orang luar negeri yang beli. Ya, ini semua lembarnya ya 100, nilai nominal tinggal kalikan aja itu harga jualnya berapa. Ini harga jualnya berapa ya. Nilai jualnya tinggal kamu kalikan aja nih. Jadi nilai jual sama ya, harga jualnya. Berarti 10 juta kali 30 ya, kalikan dengan nih. Ini dia ya. Itu hasil penjualan semua. Oke. Pada waktu dia jual tidak ada pajaknya sama sekali. Ya, tidak ada. Jadi PT ABC 105 ya. Ya, nama pembeli ini adalah nama pembeli. Ya. Ini oke, dah. Nah, kemudian pada waktu pembagian bunga, nah ini si PT ABC bayar bunga nih. Pada waktu bayar bunga, dia bayarnya adalah 100 lembar, ya ini kan jumlahnya 100 lembar kan, kali 10 juta kan 1 miliar. Kan pembayaran bunga dari nominal loh, ya. Nah ini pembayaran bunga dari nominal
PT Galunggung terima berapa? 300.000. Bunganya berapa? Bunganya adalah 5% ya, 5% per tahun ya. Tapi ini kan setengah tahunan ya. Ini setengah tahunan ya. Ini pada tanggal 1 Juli ya. Ini pada tanggal 1 Juli saya delete aja nih ya. Pada tanggal 1 Juli kan sudah berjalan 1 tahun ya. Juli ini. Nah, ini ya. Pembagian bunganya di tanggal 1 Juli, ini setengah tahun, ini ada rumusnya, kalau kamu nggak ngerti nanti rumusnya. Ya, PP 23 berapa? PP 23 ini adalah ini sebesar 15% final ya, 15% final ini ya, 15% tarifnya adalah 15% final. Ya, ini kan ini kita bicara final semua ya. Ini 10%. Ya. 10% final. 10%. Oke, ya. Jadi ini city development adalah perusahaan luar negeri. Jadi kalau suatu PT di dalam negeri membayar bunga ke luar negeri, bunga obligasi, maka ini arahnya ke PPh 26. Jadi itu potong 10%. Ya, oke. Nah, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2020, ya, ini cerita PT Galunggung ini ya, di PT Galunggung juga bukan di PT apa ABC-nya, di PT Galunggung nih ya. Pada tanggal 1 Oktober 2020 PT Galunggung menjual 10 lembar sahamnya dengan harga 110%. Belum termasuk accrue bunga dari bulan periode 1 Juli. Nah, ini kamu lihat nih, dia jualnya 1 Oktober. Berarti kan dia sebetulnya dia ada hak untuk menerima bunga dari tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September. Itu kan hak dia, ya. Nah, dia jual pada tanggal 1 Oktober, ya. Setelah tanggal 1 Oktober dia tidak punya hak lagi, ya. Jadi haknya ini dia minta kepada si pembelinya, pembeli, itu saya minta dong hak saya. Nanti kan pada waktu PT ABC bayar bunga, kamu terimanya penuh, full semuanya, ya. Nah, maka pada waktu dia jual, harga jualnya ini 10 juta, ini 10 lembar dia jual ya. Harganya berapa nih? Harganya dia jual sebesar harga jualnya ini adalah ini harga jual 110% ya, harga jualnya ya. Ini harga jualnya 110% ya. Maka saya kalikan di sini 110% ya. Nah, accrue bunganya berapa? Accrue bunganya kamu cari dah. Ini Juli, Agustus, September, 3 bulan. Nih, ada 3 bulan, ada rumusnya. 5% kali 3 kali 12. Ya. Nah, berarti PT Galunggung akan menerima uang sebesar 111.375. Ya. Nah, waktu belinya berapa? Waktu belinya adalah 105.000. Ya. Berarti keuntungan dari penjualan obligasi berapa? Ini dia. Ya. Keuntungan berarti 11 kurangnya dengan 105. Ya. PPh pasal 415-nya adalah 956.250. Ya, dari ini kali 15%. Nah, ini diskonto nih ya. Diskonto ini. Ya. Oke, 15%. Jadi yang diterima PT Galunggung atas penjualan 10 lembar obligasi adalah harga jualnya ini 110, accrue bunganya 11375, potong PPh pasal 42956, jadi net yang dia terima adalah 110,418,750. Jadi baik pendapatan bunga maupun keuntungan dari penjualan daripada obligasi itu sudah tidak dikenakan pajak lagi karena ini sudah dikenakan pajak final sebesar 15%. Ya, baik bunga maupun keuntungan dari penjualan obligasi. Gain on disposal of
bonds, ya, obligasi, sales of bonds. Ini semua sudah dikenakan PPh final. Oke, sekarang contoh nomor 2. PT XYZ pada tanggal 1 Januari mengeluarkan obligasi diskonto yang jatuh temponya 5 tahun. Ya, sebanyak 10 lembar dengan nilai nominal 10 juta lembar. Harga jual ditetapkan 7.500.000. Ya. Kita lihat di sini. Ini adalah obligasi tanpa bunga, ya. Obligasi tanpa bunga. Tapi dia jualnya di bawah nominal, ya, 7,5 juta, ya. Bunganya, istilahnya bunganya dibayar di depan. Bunganya dibayar di depan, ya. 10 juta. Jadi kan dia waktu dia bayar 7,5 juta, tapi harapan nanti pada waktu akhir jatuh tempo daripada obligasi dia terima 10 juta. Jadi bunganya dibayar di depan, ya. Nah, bunganya nanti dia terima di akhir. Sorry. Bunganya nanti diterima dia pada waktu jatuh tempo. Sementara dia bayar 7,5 juta, ya. Nanti bunga diterima pada waktu akhir jatuh tempo. Ini yang dikatakan sebagai diskonto obligasi tanpa bunga. Ya, ini dikatakan diskonto obligasi tanpa bunga. Ya, obligasi nggak ada bunga. Kamu nggak dikasih bunga. Ya, pokoknya kamu bayar 7,5 juta, nanti pada waktu akhir jatuh tempo kamu dapat uang 10 juta, kan sama aja kan? Ya, bunganya hanya dibayar di akhir gitu, ya. Nah, ini PT XYZ pada saat penjualan obligasi, ini harga nominal ini, ya, harga jualnya 7,5 juta, ya. Selisihnya selisihnya adalah 225 juta, ya. PPh pasal 15 adalah ini G kali 15%. Final, ya. Jadi PT Maju Selangkah bayarnya harga belinya adalah 75 juta plus tambah dia harus bayar PPh final, ya, 3750. Jadi PPh final itu tidak dibayar pada waktu akhir, tapi pada waktu awal dia beli dia harus bayar dulu, ya. Jadi dia asumsikan dia sudah terima, ya, 15% potong, jadi jumlah yang dia harus bayarkan, ya, adalah 78.750. Jadi bunganya dibayar di awal, dipotongnya, ya. Ini adalah berkaitan dengan bunga, ya. Sekarang kita stop lagi obligasi. Berikutnya apa nih? Berikutnya mengenai Microsoft Word. Ya, C, penghasilan atas segala surat perbendaharaan negara. Ini nggak usah lah ya, surat perbendaharaan negara ini sama istilahnya ya, tarifnya sama dengan tarifnya sama dengan 20% ya. Ini sama ya, sudah menggunakan pajak ganda, ini 20%. Yang D, pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Ya, jadi istilahnya kan kalau koperasi didirikan ada anggota-anggotanya kan. Anggota koperasi ini menyimpan uangnya ke koperasi itu. Ya, ada yang namanya simpanan wajib, ada yang namanya simpanan sukarela. Kalau simpanan wajib tuh setiap bulan dia wajib untuk membayarkan sejumlah uang tertentu. Ya, dia taruh uang nih, bukan bunganya nih. Dia taruh uangnya sejumlah tertentu. Kalau sukarela ya kalau dia punya uang dia taruh. Kalau nggak punya uang ya tarik. Ya, tujuannya apa? Tujuannya dia taruh uang di koperasi ini. Tujuannya adalah untuk memperoleh pendapatan bunga. Ya, jadi anggota koperasi mempunyai uang, dia taruh di koperasi, ya. Kemudian koperasi akan memberikan imbalan bunga kepada anggota koperasi. Nah, bunga tersebut adalah tarifnya adalah seberapa ini? 0% ya untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan, ya. 10% untuk di atas itu. Jadi kalau
bunganya hanya di bawah 240.000 per bulan, maka tidak dipotong PPh pasal 4 ayat 2. Tapi kalau di atas 240.000, maka dipotong PPh pasal 4 ayat 2 final sebesar 10%. Ya. Oke. Ya. Coba ini koperasi ini ada nggak ya? Ya, ilustrasinya ada atau tidak? Oh, tidak ada. Oleh ilustrasinya tidak ada. Ya, kita lanjutkan ke simpanan, bunga simpanan, kemudian yang penjualan atas penghasilan berupa hadiah atau undian. Nah, hadiah undian. Nah, saya lebih fokus kepada hadiah undian. Ini yang sering kamu hadapi, ya. Atau sering yang kamu dengar di masyarakat ini, ya. Pernah dengar kan? Pernah kamu terima? Sering kamu punya handphone kamu dapat hadiah dari Satellindo, dari supermarket apa, ya, kamu nomor HP kamu terpilih, ya, menjadi pemenang pertama, pemenang kedua, pemenang tiga, hadiahnya berupa uang sejumlah sekian. Itu adalah hadiah undian, ya. Nah, kamu jangan sampai terjebak. Itu semua itu adalah penipuan, ya. Kenapa tujuan penipuan demikian? Kalau kamu tanggapi, ya, kalau kamu tanggapi dan kamu percaya, ya, dia kan bilang, kamu dapat hadiah 10 juta. Oke, kamu kesenangan. Kamu tanya dia, 10 juta. Bagaimana saya ngambil 10 jutanya? Oh, kamu bayar dulu pajak hadiahnya 25%. Kamu kalau udah kena hipnotis, kamu bayar pajaknya 10 juta, 25% ke 2,5 juta. Kamu bayar 2,5 juta, ya, ke rekening yang telah dicucukin, ya. Nanti janjinya kalau setelah kamu bayar 2,5 juta, ya, kamu 10 juta ini akan cair ke tempat kamu, ya. Ternyata itu adalah penipuan, ya. Nah, tapi kalau kamu dapat hadiah dari BCA, nah itu benar-benar itu dari BCA tuh rekeningnya, langsung di kredit ke kamu punya tabungan, ya, tanpa basa-basi lagi, tanpa kamu harus usaha apa-apa lagi, langsung dikredit, langsung dipotong 25%, gitu, ya. Nah, sekarang ini tarifnya 25%, ya, tarif pajaknya itu adalah 25%. Nah, ini 25% tarifnya. Ya, final pasal 4 ayat 2. Ya, stop share dulu ya. Saya pindahin ke ilustrasi. Hadiah. Nah, kalau saya bicara hadiah atau penghargaan, ya, saya sengaja nih, saya bikin supaya kamu mengerti ini, ya, apa yang disebut hadiah atau penghargaan, ya. Nah, hadiah atau penghargaan ada dua jenis. Ada satu adalah hadiah undian. Hadiah undian ini kamu tidak ngapa-ngapain, kamu dapat sedikit nomblok. Nah, itu PPh final 25%. Ya, ini PPh pasal 4 ayat 2. Nih, ya. Ini PPh pasal 4 ayat 2. Ini yang atur adalah PPh pasal 4 ayat 2. Ya. Nah, kalau ada penghargaan ini, ya, penghargaan ini adalah WPOP, ya. Ini ada nanti yang kenanya PPh 21 itu, ya. PPh 21. Ini diatur di PPh 21, ya. Nih. Oke, tapi kalau yang nerima itu adalah wajib pajak badan atau BUT, itu adalah kena PPh 23. Penghargaan. Ya. Oke, ya. Nih kita saya sengaja bikin skema ini supaya kamu gampang ingatnya, ya. Hadiah atau penghargaan. Hadiah undian
itu kena PPh final. Pasal 4 ayat 2, 25%. Hadiah atau penghargaan. Ya, kalau penghargaan itu bisa ada dua. Yang terima adalah wajib pajak orang pribadi, yang bisa terima adalah wajib pajak badan. Kalau wajib pajak badan itu akan kena PPh 23 yaitu sebesar 15%. Kalau penghasilan PPh orang pribadi itu tergantung wajib pribadi ini adalah subjek pajak dalam negeri atau subjek pajak luar negeri. Kalau subjek pajak luar negeri akan mengacu kepada apa? Ini jangan di sini ya. Sini. Ini bisa PPh 21, ini bisa PPh 26. Kalau dia subjek pajak dalam negeri, berarti PPh 21. Tarif progresif kita lihat ya, tarif progresif PPh pasal 17. Jadi dari gross-nya ya berapa kali tarif progresif. Jadi misalkan ya, ini nggak ada contohnya ya di sini ya. Contohnya ya, saya kasih contoh aja ya. Ya, saya contoh. Ya. PT Marathon ya. Atletik menyelenggarakan lomba lari maraton 10K dengan hadiah sebesar 10 juta, 50 juta, 25 juta, dan 10 juta untuk pemenang pertama, 2, 3 berturut. Ya, ini berturut-turutnya. Pemenangnya, ya, hasil pemenang adalah sebagai berikut, ya. Ini Hans Gerson, ya. Ini orang luar negeri nih, ya, penduduk Jerman, ya, Jerman. Lari dia dapat hadiah pertama ya. Ini juara. Kemudian Bapak Heru, ya, ini Indonesia, juara kedua. Ini Pak Inadi, ya, Indonesia juara ketiga. Berapa tadi hadiahnya? Hadiahnya adalah 50 juta. 5 juta. Oke, ini hadiah perlombaan ya. Berarti ini penghargaan ya. Ini termasuk penghargaan ya. Termasuk penghargaan. Jadi kita analisa nih, berapa PPh terutang? Ini PPh 23, 221 atau PPh 26. Itu aja. Oke, ya, ini hadiah.
PPh 21 apa 26? 26 karena ini luar negeri, ya. Langsung kali dengan 20%, ya. Saya insert di sini satu, ya. Ini tarif, ya. Tarif. Oke, 20%. Ini dari berapa nih? Progresif kan ini? Ini progresif, ya. Tarif progresif, ya. Tarif progresif, ini berapa tarif progresif? Ini kena 5%, ya. 5%. Kena 5%. Langsung, ya, tidak usah dikalikan 50% lagi, ya. Dari penghasilan bruto, ya. Jadi ini penghasilan bruto kali tarif progresif. Oke, ya. PPh final. PPh final dengan kali dengan tarif 20%. Oke, jadi ini kena tarif 5% langsung kali tarif progresif kali 5%. 5% ini kali tarif 5%. Jadi yang terima berapa jumlah yang terima? Ini jumlah diterima. Ya. Jumlah yang terima. Jumlah yang terima dikurangin aja, ya. 50 juta dikurangi dengan 10 juta, ya. Ini sama, ini 25 juta dikurangi dengan 1,25. Oke, ya. Ini kira-kira hadiah undian. Siapa yang kewajiban memotong? Yang kewajiban memotong ya berarti PT Marathon Atletik yang menyelenggarakan ini, yang menyelenggarakan event tersebut, ya. Nah, ini contohnya lagi nih, dua contoh. Contoh kedua, ya, PT ABC, ya, PT ABC, ya, industri kecap, ya, ABC menyelenggarakan, ya, menyelenggarakan undian, ya, undian berhadiah dengan pemenangnya adalah pemenang pertama, hadiah mobil Mercy tipe, ya, 20S, ya, dengan harga 750 juta. Ya, kemudian mobil menang kedua nih, ya. Menang kedua
Honda CR-V misalkan ya, dengan harga 500 juta ya, atau 450 juta. Kemudian pemenang ketiga, pemenang ya, mobil Brio, Honda Brio ya, Brio, ya, Brio dengan harga Rp 125 juta misalkan ya. Ini. Dapat pemenangnya nih ya. Setelah ini dapat pemenangnya. Pemenangnya siapa aja nih? Pemenangnya ternyata ada dari luar negeri juga ada nih ya. Menangnya karena dia Mr. Brown ya, dia sering makan kecap ya. Nanti dia beli kecap atau dia agen tunggal kecap ya. Nanti dapat undian ya. Undiannya dapat menang juara ke-1 ya, juara kedua. Nah, ini juara Bapak Stephen ya. Ini ya Bapak ya Karmala ya, dapat pemenang ketiga ya. Nah, ini berapa sih nilai dia punya harga ini? Nilainya adalah, ini adalah nilainya tadi berapa? 750 juta, dapat 450 juta, sama harganya 125 juta. Nih, ya, nilai daripada mobil tersebut. Tarifnya berapa? Ya, tarifnya adalah, tunggu ya. Ya, ini tarifnya 25%. Ya, tarifnya 25%. Semua 25%. Entah dia subjek pajak luar negeri apa subjek pajak dalam negeri, semua 25%. Ya, dia hanya kenal satu tarif aja, ya, tarif tunggal. Nah, ya, waktu diundi, wah, ternyata dia dapat nih, ya, ternyata dia dapat ya nilai hadiah. Ya, nilai hadiahnya dapat. Ya. Ini apa? Nama pemenang. Dari pajak, ini PPh, pasal 4 ayat 2. Jadinya berapa ini dia harus bayar? Ini pajak yang dia harus bayar. Nah, jadi sebelum mobil itu dibawa pulang, ya, mobil dibawa pulang, PPh pasal 42 ini harus dilunasi. Siapa yang melunasi? Tergantung dari pada waktu dia janjiin mau kasih hadiah. Kalau dibilang akan menerima hadiah ke-1, 2, ketiga, pajak hadiah ditanggung oleh pemenang. Nah, kalau pajak hadiah ditanggung pemenang, berarti Mr. Brown, Stephen, sama Karmala harus menanggung. Bayar dulu PPh pasal 42, baru dia bisa bawa mobilnya pulang. Tapi kalau yang nanggung adalah PT ABC, berarti dia tinggal bawa pulang aja. Mr. Brown, Mr. Stephen bawa pulang aja mobilnya itu. Ya. Nah, tapi nanti bukti potongnya ini nanti dikasih ke masing-masing orang tersebut. Ya. Oke, itu kira-kira antara penghargaan dengan hadiah, ya. Oke, ini sudah cukup jelas ya penghargaan dengan hadiah, ya. Pak, mau nanya Pak? Ya, silakan. Itu berarti kalau terkait undian, WNA juga dikenakan tarif
tarif 25% ya Pak, bukannya tarif PPh pasal 26. Enggak. Kalau hadiah, dia nggak penting wajib pajak siapa. Pokoknya dia kena pasal 4 ayat 2, gitu aja. Dia nggak penting wajib pajak luar negeri, wajib pajak dalam negeri. Dia Iya kena Pak. pasal 4 ayat 2. Iya Gitu. Pak. 20%, 25% semua. Gitu. Iya Pak. Makasih Pak. Ya, makanya sini kan dia bilang sini kan hadiah undian PPh final. Ya, saya tidak membedakan dia orang pribadi atau luar negeri. PH final 20%, 25%. Ya, kamu pasti dengar dah nanti, ya. Atau kamu kalau dapat dapat SMS tuh kamu dapat hadiah, cuma iseng-iseng aja kamu tanya, berapa saya harus bayar? Pasti dia bilang suruh bayar dulu apa dia punya pajaknya, gitu. Berapa pajak yang harus bayar? Pasti dibilang 25%, gitu. Ya, itu adalah pajak hadiah. Ya. Oke, kita balik lagi ke Microsoft ini ya. Buat dia dulu. Kita bicara apa lagi nih? Pajak penghasilan atau penghasilan dari penjualan saham. Oh, sekarang penjualan saham. Oke, ya. Saya stop share penjualan saham. Ya. Ini Microsoft Excel penjualan saham. Nih, penjualan saham. Ya. Penjualan saham itu adalah penjualan saham di Bursa Efek Indonesia. Ya. Penjualan saham di Bursa Efek. Contoh, ini misalkan ya, contoh ya. Pada tanggal 14 PT Ratak membeli saham PT Astra sebanyak 20.000 lembar saham dengan harga 1.120 per lembar saham melalui broker PT Philip Securities. Maka pada waktu dia beli, maka akan dia bayar ini. Harga belinya adalah ini, ya. Harga belinya tuh, ya. Kemudian ada bayar apa nih? Komisi broker, ya. Ada bayar komisi broker, kan broker harus komisi 0,5, ya. Ini bukan pajak ya, ini komisinya, ya. 112, PPN-nya PPN dari komisi, ya. Ini adalah 10%. Jadi 123.500. Dia bayar berapa? Jumlah yang dibayarkan PT Ratak kepada PT Philip adalah 22.276. Ini. Ya. Ini dong, ini kan jumlah yang ini yang dibayar harga belinya ini harus tambah ya, ini harus tambah ini. Jadi yang harus dibayar oleh PT Ratak ini ya harganya adalah ini. Ini 22.400 tambah 123.200. Ini yang harus bayar. Ya. Karena komisi ini kan harus di PT Ratak harus bayar kepada PT Philip gitu ya. Nah, ini dia ya. Oke. Kemudian pada tanggal 20 Mei 2021 PT Ratak menjual seluruh sahamnya kepada melalui broker PT Philip ya. Kalau broker yang di perdagangan di Bursa Efek Indonesia itu jual beli harus melalui broker, nggak boleh kamu jual sendiri. Ya, nah harga jualnya berapa? 1.500, oke, harga belinya. Harga belinya 20.000 kali ini 1.500 dapat 30 juta. Ya, komisi berapa? Komisinya ada lagi. Komisinya adalah ini broker 0,5, PPN-nya 10%. Di sini pada waktu dia jual sahamnya melalui Bursa Efek Indonesia, maka si PT Ratak akan dikenakan yang namanya PPh pasal 42 final atas penjualan saham di bursa. Maka di sini kan penghasilan atas pajak penghasilan atas penghasilan dari penjualan saham, bukan pembelian saham, penjualan saham. Waktu beli nggak ada pasal 4 ayat 2, nggak ada. Jadi pada waktu dia jual, dia akan kena 0,1% ya daripada harga jual. Nih, 0,1% dari 30 juta. Ya, tuh. Nah, sehingga dia harus bayar berapa? Dia harus bayar apa? Dia harus bayar ini dia harus bayarnya nih. 150 gimana ya? Ini dia harus bayar ini kurang ini ya, kurang ini dipotong sama dia nih. Ini kurang ini juga
dipotong sama dia. Nah, ini. Ya. Saya pisahin aja deh ya. Sebenarnya nggak bempet-bempet ini. Saya dua. Ini. Jadi ini. Nah, ini ya. Jadi yang angkanya saya merah-merah ini 30.000 ya. Ini kan si brokernya kan harus bayar 30 juta. Tapi kurangin dulu dong. Kurangin dengan komisi yang si broker punya, hak yang broker, yaitu 165.000 ya. Dikurangin lagi dengan 30.000. Ini adalah PPh pasal 4 ayat 2 final ya. Jadi ini dia. Ya, semua dikurang ini dapat sebesar 29.670 ya. Nah, sekarang saya untuk membedakan ya, membedakan. Ini kamu sering contoh lagi ya. Ya. PT Malabar, Jalengka ya, menjual sahamnya yang ada di PT Sinar Sukses, menjual 1.000 lembar sahamnya yang ada di PT Sukses seharga Rp 500 juta ya. Nominal saham adalah ini ya. Oke, sudah ya. Yang terhutang atas penjualan saham ya. Nah, ini gimana nih? Ada penjualan saham nih. Waktu dia miliki itu harganya adalah 10 juta ya. Ini adalah harga saham pada saat pemilikan adalah 1.000 lembar kali dengan 10 juta. Atau sama dengan ini kali ini ya. Ini dikalikan dengan ini. Nah, ini harganya 10 juta, harga 10.000 ya harganya ya. Ya, harganya 10.000 ya, 10.000, 100.000 lah ya, nominalnya 100.000. Oke. Ya, kita lihat dulu nih, sahamnya saham dijual bursa efek bukan? Oh tidak, ini saham tidak dijual bursa efek. Jadi tidak ada hubungan dengan PPh final 4% ayat 2, pasal 4 ayat 2 ya. Karena sahamnya ini tidak ya diperjualbelikan di BEI, maka tidak termasuk sebagai subjek PPh pasal 4 ayat 2 itu. Jadi bagaimana ya?
Jadi bagaimana hitungan pajaknya? Ya, bagaimana ini hitungannya pajaknya? Hitungan pajaknya gampang nih. Harga jual berapa? Oh, harga jual adalah 1.000 kali dengan berapa ini? Dapat 500 juta. Ya, ini 500.000. 500. Ya. Ini harga penjualan saham ya. Harga nominal ya. Ini lembar saham. Ya. Nilainya berapa? Ya. Oke, ini nilai sahamnya berapa? Oke, lembar berapa ya? Nah, sekarang pada waktu dijual, ya kita lihat di sini ya, berapa nih harga jualnya ini ya. Ini adalah ini harga jual. Nah, waktu dia miliki pertama kali berapa? Ini kan berarti pemilikan ya. Pertama kali ya. Itu adalah harga jual. Ya, ini harga 1.000 kali 100.000. Berarti di sini ada capital gain ya. Ini berarti sini ada yang namanya capital gain ya. Ini namanya capital gain atau keuntungan dari penjualan saham ya. Sebesar berapa? Ini sebesar ini kurang ini ya. Nah, ini yang dikenakan pajak. Kenakan pajak berapa? Kenakan pajak tarif progresif. Tergantung dia nih, PT atau orang per orang. Kalau orang per orang kena tarif progresif, kalau PT kena 22%. Itu. Ini kalau melihat contoh nomor 1, dia kan untung ini. Waktu harga belinya berapa ini harga belinya? Harga belinya hanya 22.523 200 nih. Ini. Ya. Jadi ini kalau kita lihat kalau kita analisa ya, di sini ini ada keuntungan. Keuntungannya berapa tuh? Keuntungan dari PT ini PT Rata ya. Akibat penjualan Otopar. Ya lihat nih, harga jualnya berapa? Ini harga jualnya dia dapat berapa? Ini dia dapat ini. Ini. Ya. 29 ini. Harga belinya berapa? Harga belinya. Ya, harga belinya ini. Harga belinya adalah ini. Harga belinya adalah ini. 22.523 200. Ada untung nggak? Oh, ada. Keuntungan capital gain nih. Ya. Capital gain. Capital gain-nya adalah ini kurang ini. Nah, pajak lagi nggak? Sudah tidak dikenakan pajak lagi karena sudah dikenakan PPh final. Ya. Ini sudah tidak dikenakan pajak PPh lagi. Nah, ya. Ini sudah tidak dikenakan PPh lagi. Sudah final, ya. Mau keuntungannya berapa miliar atau gimana pun tetap tidak dikenakan pajak lagi. Ya. Kenapa? Karena pada saat penjualan dia sudah dikenakan PPh final 0,1%. Nah, ini ya, ini tarifnya nih. 0,1%. Tuh.